Ini Oke. mungkin ada pertanyaan dari Pak Subanda ya, Pak Erwin Subanda. Assalamualaikum. Apakah sama penggunaan eco farming untuk tanaman padi di gunung atau dalam kata kebiasaannya di huma katanya? Ini pertanyaan dari Pak Subanda ini, Pak Oke. Win. Sudah. Silakan, langsung Oke. aja. Pak Subanda, apa kabar Pak Subanda? Baik, Pak. Baik, Pak Subanda, saya jawab langsung. Apakah sama pola pemupukan tanah di gunung atau tanah di huma, Pak ya? Iya. Dengan tanah sawah. Itu jawabannya sama, Pak. Tapi yang membedakan itu buat di mana, Pak? Di Bali atau di mana, Pak? Iya, ya, Pak ya. Oke. Jadi saya katakan sekali lagi, paritas ini sangat penting kita ketahui, Pak. Jadi kalau yang namanya tanah di ladang kan itu kan disebut padi gogo, Pak ya. Iya, betul. Di gogo. Jadi kalau pola pemupukan tetap sama, jadi tetap kita ada pembenahan lahan 14, 28, 42 dan 56. Paling yang kita perhatikan adalah bagaimana kita memilih benih untuk tanaman huma, Pak. Itu mungkin kita bisa pakai benih yang namanya Inpago, Pak. Inpago 9. Itu Inbrida padi gogo. Itu khusus untuk di tanaman yang bukan di sawah. Itu tanaman bukan di sawah. Kemudian lagi ada kita bisa tetap padi di rawa. Itu namanya pakai Inpara, Pak. Inbrida padi rawa. Jadi kalau pola pemupukan tetap sama, tapi mungkin yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memilih paritas yang cocok untuk kedua lahan tersebut. Jadi saya jawab sekali lagi, pola pemupukan sama, kecuali umur padi genjah, Pak. Umur padi yang lebih cepat, seperti misalnya Trisakti, itu karena lebih cepat, itu dapat kita lakukan, mungkin nggak mengikuti pola 14, 28, 42, dan 56. Itu petani biasanya udah paham. Gimana Pak Subanda? Udah terjawab? Oke, mantap. Oke, terima kasih bosku yang ganteng. Terima kasih Pak Subanda. Sukses di Bali ya. Amin, amin. Semangat. Oke. Terima kasih Pak Subanda. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Oh, ini dari Mbak Nitya, SSP 25 dari Hong Kong. Mau tanya, apakah slow release hanya untuk tanaman keras saja atau bisa untuk tanaman sejenis, lada, merica, dan lain sebagainya? Itu Pak Win, pertanyaan dari Hong Kong, dari Ibu Natia. Silakan. Oke, makasih Bu Natia. Apa kabar? Oke, saya jawab ya Pak Mamat ya. Ya, silakan. Pertanyaan ini ditanyakan Pak, apakah pupuk eco farming pilau slow release hanya untuk tanaman berbatang keras? Saya jawab tidak Pak. Tapi mengingat tadi saya katakan sekali lagi, jadi sebenarnya pemasaran pupuk sebenarnya ada zona Pak. Zona yang mungkin zona itu bisa kita kan zona apa ya? Zona yang tidak tertulis ya. Jadi ketika kita memasarkan pupuk, kalau kita memasarkan pupuk organik, itu kita lebih kepada Pulau Jawa. Karena tanaman-tanaman di Pulau Jawa lebih kepada jarang kepada tanaman berbatang keras. Jadi kelapa sawit, karet, itu walaupun ada tidak sebanyak di luar Pulau Jawa. Jadi ketika kita memasarkan pupuk yang eco farming kilo slow release, memang spesifikasi kita adalah tanaman berbatang keras. Jadi sebenarnya tidak dibatasi Bu Natia di Hong Kong ya. Jadi kalau kita mau pakai ya silakan, nggak apa-apa kok, itu tetap bisa kita pakai. Itu sah-sah aja, jadi nggak ada larangan. Jadi kalau kita mau pakai bisa kita aplikasikan untuk merica, macam-macam ya tetap bisa. Itu aja jawabannya. Jadi bisa, jadi nggak ada pembatasan untuk tanaman keras. Oh iya, terima kasih Pak Win. Masalahnya ini pohon mericanya kan ada di gunung, jauh dari air begitu loh Pak. Itu cara pemakaiannya itu sama atau mungkin satu pohon itu ditakar pakai sendok atau bagaimana itu Pak? Betul. Kalau merica kan tidak tergolong tanaman berbatang keras, jadi kan nggak terlalu besar juga ya. Jadi kalaupun itu mungkin tanaman itu di bawah udah di atas 2 tahun ya, berarti tanaman sudah menghasilkan ya? Iya sudah. Menghasilkan. Jadi yang paling penting sebenarnya gini Bu Natia. Bu Natia jangan sampai lupa mengukur pH yang ada di tanah daerah tersebut. Itu paling penting. Karena berapa bagus pun pupuk yang kita berikan, tapi kalau pH-nya nggak menunjang, itu pupuk nggak akan bisa diserap. Kurang maksimal penyerapannya. Tapi kalau misalnya pH-nya itu udah bagus, jadi makanya saya katakan sekali lagi pupuk apapun pasti bisa diserap gitu. Jadi no problem. Kalau misalnya dia kekurangan air, ya no problem.
nggak masalah. Nah, sekarang yang paling penting, kita jarang sekali ketika kita melakukan penanaman, kita selalu mengikuti apa yang udah ada. Tapi kalau kita misalnya mau detail, kita harus memiliki aplikasi nih Pak Mamat buat tim-tim semua. Kita harus mempunyai apa yang namanya aplikasi altimeter. Jadi sebenarnya tanaman pun itu kategorinya cocok nggak di berapa MDPL lah, meter di atas permukaan laut. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya AMSL, above mean sea level. Itu sama pengertiannya. Jadi nggak semua tanaman, misalnya tanaman di daerah pegunungan belum tentu cocok kita tanam di daerah dataran rendah. Tapi ada masih bisa wajar ketika kita melakukan penanaman dengan ketinggian tertentu masih bisa. Jadi itu sebetulnya jarang sekali kita terapkan. Tapi kalau penanaman petani-petani profesional itu sampai ketinggian tanah, ketinggian di atas permukaan laut itu diukur, Pak. Diukur, namanya MDPL. Makanya kalau saya di handphone saya, ini saya jarang aplikasikan, tapi saya untuk mengetahui aja, ketika di satu daerah saya akan mengetahui berapa sih ketinggian MDPL daerah tersebut, meter di atas permukaan laut. Altimeter aja nama aplikasinya, bisa kita download di Play Store atau di Google Play. Itu penting banget, jadi bagian dari device atau alat ketika kita berkunjung ke petani. Bu Natia udah terjawab ya? Iya, oke, terima kasih Pak Win. Ya, Sama Bu Natia. Bu Natia. Gimana turun saja? Cukup Bu Natia? Iya, cukup Pak Win, terima kasih. Iya. Sama-sama. Ya, sukses selalu di Hong Kong. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Win. Kemudian ini ada usulan ini dari SSW 21. Apakah bisa diagendakan training khusus pemupukan untuk petani sayur dan tebu maupun yang lainnya katanya. Jadi dia minta mungkin lebih spesifik ke urusan teknis gitu. Itu silakan Pak Win dijawab. Ini kayaknya jawabnya bukan saya nih, ke departemen training nih Pak. Kalau saya jawab salah dua menang ini. Nggak berani saya Pak. Itu Iya. jawabnya jadi Oh, iya. ya. Ini nggak Nelly jelas. bisa langsung JS SSW 21 ini JS apa JS? Nelly apa Neti ya? Bukan Ibu Pak, ini JS karena Bu Nelly belum. Saya pikir itu mungkin yang menjawab mungkin ketua departemen. Training kayaknya. Ya mungkin Rijal yang berwenang. Iya. Nah, kemudian ini terus ada pertanyaan dari Bu Nelly. Kalau untuk kelapa sawit cukup slow release aja atau ada tambahan yang lain? Dan kalau untuk pohon coklat bagusnya pakai pupuk apa? Nah, silakan Pak Win. Oke. Tadi tanaman apa Pak? Tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit. Cukup pakai slow release aja gitu kan, atau ada tambahan pupuk lainnya. Yang pertama, yang kedua, kalau untuk pohon coklat bagusnya pakai pupuk apa? Nah, itu ada dua pertanyaan untuk dua tanaman, jenis tanaman pohon. Silakan. Kalau untuk tanaman sawit, kalau emang sawit itu udah menghasilkan TBS, Pak. TBS itu berarti tandan buah segar. Jadi sebenarnya banyak istilah-istilah pertanian, ada OPT, TBS, itu sebenarnya istilah-istilah yang umum di pertanian. Jadi kalau di kelapa sawit itu ada istilah TBS, tandan buah segar, berarti tanaman itu sudah menghasilkan. Kalau saran saya kalau kita yakin udah pakai pilau slow release, buat apa pakai pupuk-pupuk yang lain gitu Pak. Jadi saya sih tidak merekomendasikan ya. Tapi kalau misal kebiasaan petani masih menggunakan pupuk yang lain, katakanlah misalnya NPK, ya sah-sah aja gitu. Tapi kalau saya sih teman-teman di beberapa daerah tidak merekomendasikan penggunaan pupuk lain selain penggunaan pupuk pilau slow release. Kemudian untuk tanaman, pertanyaan kedua untuk tanaman apa? Coklat Pak ya? Coklat dan coklat. Bagusnya pakai pupuk apa? Coklat, kalau pupuk coklat itu juga sudah menghasilkan dan sudah panen, sama aja tanaman manggis. Saran saya tetap menggunakan pupuk pilau slow release karena tetap dalam kategori tanaman berbatang keras seperti karet, durian, dan lain sebagainya Pak. Jadi cukup menggunakan pupuk pilau slow release. Kecuali memang kita mau pembenahan lahan dari awal, harus kita mix pakai penggunaan pupuk organik superaktif eco farming untuk kita manfaatkan sebagai restorasi kesuburan lahan aja. Tapi kalau untuk selanjutnya, karena itu jadi perlu kita garis bawahi, tanaman berbatang keras bukan tidak mempan dikasih pupuk organik, tapi memang sasarannya sebenarnya untuk tanaman berbatang keras
itu lebih kepada pupuk anorganik Pak Mamat. Jadi seperti itu. Baik, mungkin cukup Ibu yang tanya tadi ya. Tidak ada jawaban. Nah, kalau memang tidak ada jawaban, nah ini kita beralih ke pertanyaan dari Bu Rusmiati ya. Bu Rusmiati ya. Oke. Mungkin cukup, Pak Win. Oke. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Tasem, SSW 25. Tadi Bu Rusmiati melalui chat kayaknya tuh. Gimana? Melalui chat ada kayaknya Bu Rusmiati. Oh iya. Saya belum. Ya. Oke. Ini dari Bu Tasem apa Pak Tasem ini, SSW 25. Ini Assalamualaikum. Ini dia untuk ini mau tanya, buah petai saya ini suka ada pentolan bahasa Jawanya. Untuk durian bisa tidak ada ulatnya. Mungkin di buah petai ini sering ada ulat atau di buah durian juga ada ulat. Itu solusinya gimana Pak Win? Supaya di dalamnya tidak ada ulatnya gitu. Ya. Sebelum itu saya jawab dari pertanyaan Bu Rusmiati ya Pak ya. Silakan. Oke. Tadi ada Bu Rusmiati supaya penyerapan unsur hara lebih maksimal itu jarwonya berapa gitu. Jadi jarwo itu Pak sebenarnya ini saya informasikan juga. Jadi pola penanaman padi ada pola penanaman konvensional yang semua dalam satu petak tuh nggak ada jarak. Kemudian ada yang namanya jarwo Pak, jajar legowo kalau di sila beberapa daerah. Jadi jarwo itu ada 51, 71, 91 dan 101. Jadi untuk lebih memudahkan ketika kita melakukan pemupukan kita nggak menginjak tanaman padi yang ada gitu. Jadi kalau untuk penyerapan maksimal saya rasa mungkin semuanya ya tergantung karena kan saya katakan lagi Bu Rusmiati untuk eco farming kita nggak mengenal istilahnya overdosis. Jadi silahkan aja bagaimana kita bisa memberikan edukasi pada petani. Sebenarnya kalau mungkin secara teori yang lebih maksimal untuk penyerapan unsur hara ya jarwo 51. Jadi yang 5 baris kemudian 1 kosong karena kan tanaman sedikit. Jadi kalau tanaman makin banyak ibaratnya kalau makanan yang kita berikan kalau yang makan banyak kan jadi sedikit kebagiannya. Tapi kalau orang yang makan sedikit kita berikan makanan kan porsinya makin banyak. Kemudian pertanyaan Bu Nelly Pak ya. Pertanyaan yang tanaman pete sama duren itu kena. Oh iya supaya nggak ada ininya, nggak ada ulatnya gimana? Ulat tuh kayaknya kalau tanaman pete sama duren dia masuknya ke batang deh Pak. Kalau nggak salah. Jadi batang itu kayak di bor itu sebenarnya cara ekstrimnya saya pernah dapatkan di perkebunan mentor saya Pak di daerah Subang. Itu mungkin kalau tanamannya sedikit sih bisa kita tutup manual Pak ya. Ya Bu Nelly ya bisa kita tutup manual. Caranya itu pakai bambu atau pakai kapas di tiap lubangnya kita tutup. Tapi kan kalau tanamannya terlalu banyak juga nggak mungkin. Jadi saran saya itu bisa kita menggunakan coba karena eco farming udah punya apa yang namanya ekosida. Coba diaplikasikan ekosida. Kalau tanaman yang nggak terlalu banyak, langsung semprotkan aja ke lubangnya. Karena itu biasanya kalau hama yang merusak tanaman untuk pete sama duren, itu menjadi tanaman menjadi berlubang Pak Muhammad. Kalau tanaman banyak, ya mungkin kita ada teknisnya lagi. Tapi kalau tanamannya sedikit, misalnya tanaman untuk hobi, ya kita tutup aja lubangnya. Kalau saya lihat saya dapatkan di daerah tertentu, itu ada yang ditutup pakai kapas. Pokoknya dia nggak ada jalan keluar. Ada yang ditutup pakai kapas, ada yang ditutup pakai bambu, gitu Pak Mamat. Tapi kalau tanaman sedikit, tapi kalau tanaman banyak, kita boleh menggunakan apa yang namanya ekosida khusus untuk membasmi hama. Gitu. Gimana, Bu Tasem? Ya, terima kasih Pak Win. Nggih, matur nuwun. Bu Tasem mohon maaf, ini Bu Tasem ini tanya ulatnya ulat di buah atau ulat di pohon? Di buah Pak, di buahnya buahnya, dan itu pete itu kan kayak patolan gitu loh, kayak sering apa ya? Ada ulat di dalamnya Bukan, gitu ya? ya ada ulatnya juga kadang-kadang pating perentol gitu. Cara Jawanya itu bahasa Jawanya itu benjolan, benjol gitu Pak. Oh iya. Coba. Itu Pak Win tadi. Oke, itu berarti kalau itu bisa kita berikan coba kita aplikasikan ekosida Pak. Tapi kalau pohonnya udah tinggi, kayaknya untuk disemprot nggak sampai mungkin harus pakai pola steam kali Pak. Jadi pola steam itu kita kan sering ngelihat kayak alat cuci mobil tuh Pak, pakai steam. Pak, alat steam. Kayaknya kalau pakai yang semprot hand sprayer tuh udah nggak sampai ke ujung tuh. Iya. Iya kan? Jadi kayaknya pakai steam. Tapi itu kayaknya teknis petani biasanya lebih paham kalau itu harus bagaimana gitu, mungkin bisa dilakukan. Iya. Oke, ada lagi Pak Mamat? Ya, saya pikir cukup. Nah, kemudian ini dari Pak Haji Iding. Beliau ini punya
media tanam anggrek, Oke. apakah eco farming ini bisa disemprotin ke media tanam seperti tanaman pakis, kemudian tanaman anggrek yang medianya itu arang? Silakan Pak, jawab. Bisa, Pak. Saya udah lihat di YouTube soalnya, Pak. Jawabannya Jadi, bisa. Itu bisa. Aglonema juga bisa, semua tanaman hias. Jadi sebenarnya jadi kan sebenarnya itu bagian dari flora-kultur. Ternyata macam-macam. Hortikultura itu ada flora-kultur, itu yang jenis-jenis bunga, kemudian ada herbakultur, itu jenis-jenis obat-obatan, dan flora-kultur itu termasuk tanaman hias, anggrek, aglonema, terus janda bolong, macam-macam itu bisa diaplikasikan. Kita bisa lihat caranya di YouTube, Pak. Tinggal ketik aja keywordnya eco farming untuk tanaman hias, muncul semua. Gitu. Ya, jadi jawabannya bisa. Bisa, Pak. Nah, kemudian ini kita beralih ke pertanyaan Ibu Wiji, SSW 11. Selamat malam Pak Winda. Saya mau tanya, ada petani yang nanam duren setelah pakai pupuk SR, slow release, bunganya banyak banget, tetapi beberapa hari kemudian rontok semua. Nah, apa penyebabnya bunga bisa rontok itu? Itu pertanyaan dari Bu Wiji. Silakan Pak Win. Bu Wiji, saya jawab, saya pernah baca dalam suatu literatur, keren banget literatur. Dalam suatu makalah ya, kenapa ketika berbunga itu bagus, tapi kemudian dia rontok. Jadi itu sebetulnya nutrisinya itu. Jadi sebenarnya gini Bu Wiji, coba disiasati, daunnya jangan terlalu banyak. Daunnya jangan terlalu banyak, itu perbandingannya nanti bisa dilihat, bisa dicari di Google, perbandingan ideal. Jadi sebetulnya kemungkinan secara sederhananya nutrisi yang kita berikan, nutrisi dari eco farming pilau slow release, itu jadi berbagi sama daun, sehingga untuk penguat bunga dan buah itu jadi mungkin terbagi nggak maksimal. Memang salah satu caranya kita melakukan pemangkasan daun. Itu aja coba Bu Wiji lakukan deh. Ya, gimana Bu Wiji? Oh, siap Pak Win, terima kasih. Iya. Oke, tadi ada pertanyaan lagi tuh dari Sudah siapa? Pak, terima kasih Pak Mamat. Iya. Ini kemudian ada Bu Rusmiati menambahkan mungkin pertanyaan. Untuk pH tanah rendah, perlu double dosis itu pakai pemakaian eco farming apa ini? Eco farming apa katanya? Maksudnya apa ini? Maksudnya dalam penyemprotan lahan atau dalam pemakaian penyemprotan padinya, Pak? Oh, gitu. Ya, silakan Pak Win. Oke, saya sudah tangkap. pH rendah itu jadi saya katakan kembali kepada teori asal, kita harus betul-betul menguasai pH. Jadi kalau pH rendah itu yang perlu kita benahi sebenarnya dari awal, Bu Rusmiati. Jadi kalau kita lakukan double dosis itu di 5 hari sebelum tanam. Jadi itu bisa meningkatkan pH. Jadi sebenarnya hal yang paling bagus juga itu bisa kita kombinasikan sama dolomit. Tapi kalau dolomit kan mungkin kalau kita efisiensi harganya mungkin bisa lebih kompetitif dibandingkan ketika kita menggunakan eco farming. Jadi kita untuk lebih meyakinkan petani, ya syukur-syukur sih dia bisa mau menggunakan eco farming semua ya Bu Rusmiati ya. Karena saya katakan sekali lagi tidak ada overdosis ketika menggunakan eco farming. Ya tapi ini masalahnya pH-nya kurang, kita gunakan double dosis, misalnya lahannya 1000 meter, mungkin kita penyemprotan di 5 hari sebelum tanam, itu bisalah kita bantu misalnya sampai ini saya menyampingkan efisiensi ya, bisa kita gunakan coba aja sampai 2 tub kalau untuk 1000 meter, jadi nggak ada 60%, 40%, gunakan aja misalnya 60% nggak usah 2 tub deh, gunakan aja itu langsung 1 tub 1000 meter, tapi kalau misalnya luasannya lebih besar lagi ya mungkin lebih banyak gitu. Jadi intinya gini Bu Rusmiati, makanya saya salut banget Bu Rusmiati itu udah punya pH meter, yang lampu juga udah punya, itu udah membantu banget, udah siap banget tempur itu. Jadi emang perlu banget kita melakukan pengukuran pH, karena pH ideal unsur hara juga belum tentu bagus. Jadi memang harus berimbang gitu. Jadi sekarang kan sekali lagi gunakan double dosis sebelum dilakukan penanaman padi di hari 14, 28, 42 dan 56. Jadi kita gunakan aja sebelum dilakukan penanaman gitu. Oke, Bu Rusmiati, nanti kita bisa ketemu lagi di Kerawang. Siap, Gimana, Pak. Bu Rusmiati? Siap, Pak. Iya. Iya. Ini kan lahannya hanya 0,5 hektar, Pak, yang akan didemplot. Ya sebenarnya lahan sih luas, lebih dari 1 hektar.
Cuma yang punya sawahnya berkenan 1/2 hektar aja dulu gitu. Cuma yang dipastikan kalau memang dari masa apa? Masa imunitas bagus gitu ya, terus benih juga bagus. Jadi untuk yang 1 hektar lebih itu semua pakai eco farming, Pak. Saya ditantang Amin. seperti itu. Luar biasa, mudah-mudahan berhasil. Amin, Ini amin. demplot terbesar berarti 1/2 hektar 5.000 meter ya. Iya. Punya Pak siapa? Yang kemarin hadir. Amin. Hamparan sawah itu Mantap. Pak, semua pH-nya 5 semua itu Pak. 5 semua. Nah ini jadi tantangan buat Bu Rusmiati dan tim di Karawang ya. Iya Pak. Coba saya lakukan sekali. Mereka pernah pakai dolomit nggak? Belum pernah Pak. Belum pernah ya. Ya udah saya tanya itu belum Bisa, pernah. Bisa, jadi kalau misalnya kita anggaplah kita nggak ada dolomit ya, walaupun dolomit itu sebenarnya banyak di toko pertanian. Jadi dilakukan aja double dosis, mungkin kalau misalnya dia ada 1/2 hektar, 5.000 meter, mungkin nanti tabelnya udah pernah dapat belum, Bu Rusmiati? Sudah Pak. Belum ya? Nah Sudah. itu ikutin aja tabel itu, jadi yang dibutuhkan berapa untuk luasan 5.000 meter, kemudian lakukan aja dari tabel itu dikalikan 2 aja, karena kan double dosis gitu. Ini kalau saya lihat 5.000 meter, idealnya nih 5.000 meter. 3.000 cc itu untuk dosis fermentasi sasaran lahan, idealnya. Tapi jangan terlalu mengikuti SOP. Jadi kita mau betul-betul kembali lagi kepada ilmu dasar, kita harus bisa memodifikasi gitu. Jadi tekankan sekali lagi karena ini nggak ada overdosis, silakan aja Bu Rusmiati koordinasinya sama pemilik lahan dan mungkin harapan kita mereka bisa cepat join kalau misalnya hasilnya lebih terbukti kan, gitu. Betul nggak? Siap Pak, siap. Cukup. Sukses selalu Bu Rusmiati. Bu Rusmiati. Ya. Ya, terima kasih Pak Win. Iya, Kemudian Pak. ini ada sama-sama, penjelasan, mohon penjelasan dari Bu Isti. Dari Bu Isti, ada pertanyaan dari Bu Isti, mohon penjelasan tentang aplikasi ekosida, herbiko, dan fotosintesa pada sasaran lahan sebelum tanam. Gimana Pak Win? Oke. Itu aja jawabannya, itu aja pertanyaannya Pak. Aplikasi? Mohon aplikasi ekosida, herbiko, dan fotosintesa pada sasaran lahan sebelum tanam. Pada sasaran lahan ya. Jadi kalau saya jawab fotosintesa dulu Pak ya. Ya, silakan. Oke. Anggaplah misalnya padi dengan luasan 1 hektar. Jadi kalau dalam 1 hektar sama ada yang dibutuhkan 10 saset, 10 kemasan untuk fotosintesa. Jadi hari tanam 1 sampai dengan 7 itu 4 saset. Kemudian di hari ke-15, 30 dan 45 itu 2. Jadi masing-masing 2. Jadi kalau di fotosintesa karena dia nggak ada istilahnya pembenahan lahan, nggak ada Pak sebenarnya. Jadi dihitungi dari 1 sampai dengan 7 hari. Itulah kita lakukan penyemprotan. Itu yang dibutuhkan 4 saset. Makanya mungkin sebenarnya secara teori mungkin 4 saset itu juga plus untuk sasaran pembenahan lahan. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya apa tadi Pak? Ekosida, aplikasi ekosida dan herbiko. Oke, aplikasi ekosida dan herbiko. Nah. Kalau aplikasi ekosida itu kan kita bisa lihat dari 1 saset itu diencerkan menjadi 1 liter. Kemudian dalam itu dibagi lagi Pak. Di tabelnya udah lengkap banget itu Pak sebetulnya. Cuma pemakaian herbiko ini hati-hati banget karena dia bersifat kontak non selektif ya. Jadi apapun, pernah ada pertanyaan dari Sumatera Barat, dari SSW berapa ya, SSW 9 kalau nggak salah. Dia menanyakan bagaimana ketika saya menyemprotkan herbiko pada tanaman jagung yang baru berumur berapa minggu gitu. Saya sarankan sih sebenarnya jangan ya, karena bersifat kontak non selektif. Jadi kalau kita melakukan penyemprotan terhadap gulma, nanti tanaman jagung juga dianggap sebagai gulma. Jadi apa yang kena itu pasti mati gitu. Jadi kalau bisa misalnya secara manual, ya lakukan aja secara manual. Tapi kalau misalnya enggak, tanya aja ke petani bagaimana selama ini dia menangani gulmanya gitu.
Tapi saya sarankan banget, hati-hati banget ketika menggunakan herbiko karena ini dalam kategori racun. Makanya pemakaian dan manajemen penggunanya pun harus sangat berhati-hati. Berbeda dengan ketika menggunakan eco farming dan slow release. Ini sangat racun yang bisa katakan mungkin kategori berbahaya seperti Roundup atau Puradan 3G gitu. Kalau untuk pemakaian itu bisa dilihat di kemasan masing-masing produk. Herbiko, fotosintesa, Ecopit Base, dan fotosintesa ya. Kalau saya nggak salah, itu semuanya ada semua di situ. Gitu Ya. Pak. Nanti playernya saya kirim deh. Itu dari siapa Pak Mamat? Dari Bu Isti, Sinergi. Bu Isti apa ya? Belum jelas ini SSW berapa. Isti Sinergi. Ya, mungkin Di cukup. Sinergi. Nanti saya kirim playernya. Saya lengkap playernya ada semua Pak Mamat. Ya, terima kasih. Mungkin cukup Ada Bu lagi, Isti Pak ya. Ini masih ada 3 pertanyaan Pak Win. Iya Pak. Mohon penjelasan. Oh ini. Mohon penjelasan untuk tanaman jamur. Idealnya pakai pupuk apa? Tanaman jamur. Iya, Tanaman jamur atau jamur? tanaman jamur. Jamur ya. Iya, Jamur kan macam-macam. Jamur itu sebenarnya lebih kepada media tanamnya kan akan berbeda-beda ya. Ada Iya. berang, ada bekas gergaji. Ini saya nggak bisa menjawab terlalu detail Pak ya. Saya nggak bisa jawab asal tebak karena untuk jamur saya belum bisa ambil materinya Pak. Jadi saya nggak mau berandai-andai mau pakai pupuk apa. Tapi kalau secara teori ini bisa kita gunakan fotosintesa sebenarnya Pak. Tapi secara teori ya. Tapi karena saya nggak mau berandai dulu, nggak mau gegabah menjawab karena untuk jamur saya belum pernah mengaplikasikan Pak. Itu pertanyaannya. Jawabannya seperti itu. Nanti bisa saya lain kali coba bisa saya cari literaturnya. Gitu. Ya. Gimana Mohon Pak maaf Iwan? Pak untuk saya nggak bisa jawab secara ini. Iya, mungkin nanti di training yang akan datang lah ya mungkin ya Pak Win ya. Kita bisa jawab lebih lengkap. Nah, saya pikir cukup untuk Pak Iwan. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Heru Adi, SSW berapa ini? Nah, ini pertanyaannya, pupuk anorganik slow release apa termasuk pupuk kimia? Jika ada campuran tanaman berbatang keras dengan tanaman jalar, umbi, sayuran di lahan yang sama, bagaimana aturan pemakaiannya? Slow release dan eco farming. Gimana Pak? Oke, saya jawab. Jadi saya katakan eco farming pilau slow release itu digolongkan ke dalam anorganik. Berarti ada kandungan unsur kimia. Nah, seperti kita ketahui, pupuk kimia jadi di tanaman apa tuh ada pupuk apa Pak? Ada tanaman apa Pak? Tanaman ini, tanaman umbi jalar, sayuran. Oke. Sudah. Oke, saya jawab Pak ya. Boleh kita berikan, ini kan mau pakai eco farming ya, mau pakai eco farming atau pupuk yang organik. Tinggal pemakaiannya jangan waktunya berbeda Pak. Waktunya berbeda. Jangan disamakan karena di situ ada mikroba yang kalau terkena kimia dia tidak mungkin aja mati gitu. Jadi jangan bersamaan penggunaannya. Tapi kalau misalnya kita udah menggunakan pupuk slow release, ya harapan saya juga nutrisi dari dengan pupuk slow release gitu. Oke, bisa terjawab Pak siapa tadi? Pak Heru dari Pak Win, SSC terima 17. kasih. Cukup Oke, terjawab sama-sama, Pak Pak. Heru. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Win. Assalamualaikum Pak Win. Ini saya Bu Nurul dari SW 21. Iya, halo Pak. Ya, silakan. Oke. Iya kan gini, waktu itu saya pemupukan pakai slow release yang kayak duren, apa gitu ya, rambutan, jeruk, kampung. Kok belum berbuah, malah daunnya aja yang banyak, itu kenapa ya Pak? Oke. Saya jawab Ibu ya. Iya. Saya bisa saya jawab. Berarti Ibu melihat perkembangannya daun banyak gitu ya, tapi belum berbuah ya.
daunnya banyak banget, Halo? meninggal banyak banget Daunnya daunnya. banyak banget. Nah, Iya. ini kembali pertanyaannya sama tadi pertanyaan dari Bu Wiji SSW 11 nih. Begitu Ya berbunga, betul Pak, sama. akhirnya Itu rontok. daunnya tuh subur, Sama ya? ya subur makin tinggi gitu kan. Jadi Tinggi. tapi Nah, kalau ini kembangnya daunnya itu makin banyak rontok. Bu Wiji. Oke, saran saya coba lakukan pemangkasan terhadap jumlah daun yang ada di tiap batang, Bu. Jadi harapan kita nutrisi untuk buah jangan sampai nanti terfokus kepada nutrisi dipakai untuk daun semua gitu kan. Karena yang sebetulnya mengetahui kebutuhan nutrisi kan nutrisi itu adalah tanaman kan kita Ya. nggak tahu. Jadi saran Ini. saya coba dipangkas daunnya jangan terlalu banyak. Pak Win. Yap. Kalau untuk pohonnya kan udah terlalu tinggi dan itu udah puluhan tahun. Nah, tinggi banget. Apakah sebaiknya kita tambahkan aja ini untuk slow release ini, misalkan satu pohon itu kita kasih 2 saset sekaligus gitu, supaya Bisa itu juga itu bisa Bu Wiji, itu bisa. Tapi yang paling penting jangan sampai kita lupa durian itu di sekitar situ pH-nya udah menunjang nggak gitu. Jangan sampai kita berikan pupuk tapi pH-nya masih nggak ideal, nggak akan bisa diserap oleh pupuknya gitu kan. Pokoknya penting banget lah kita mengetahui pH. Saran Bu Wiji juga bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kita lakukan lagi karena kan ya kalau selama ini kita berikan satu jengkal, anggap aja kita berikan secara biopori gitu kan. Kan kalau pohon durian kita untuk hobi kan nggak akan terlalu banyak juga gitu. Bisa. Jadi saya menjawab 2 pertanyaan nih Bu Wiji sama Bu yang satu tuh Pak Mamat. Bu siapa tadi, mohon maaf? Kalau pohonnya nggak terlalu tinggi sih, sebaiknya menurut saya lakukan pemangkasan daun. Gitu. Cukup mungkin. Gitu. Jadi daunnya dibuang-buangin dulu, jangan banyak-banyak banget. Iya, kalau masih nggak terlalu tinggi, ya berarti itu perkembangan cuma di daun, Bu. Jadi kalau nggak terlalu tinggi, mungkin kan kayak durian yang sekarang tuh batangnya nggak terlalu tinggi, jadi bisa kita pangkas dari bawah, kita kurangin. Jadi nutrisinya nanti yang nutrisi seharusnya buat daun, mungkin bisa dioptimalkan oleh tanaman. Nutrisi itu dipergunakan untuk pertumbuhan bunga dan buah. Cukup. Oke, Pak Win, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum. Oh iya, silakan Bu Retno. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya apa? Maaf, Pak Win, Pak Mamat mau nanya ini, kemarin kan ada pertanyaan di kelapa sawit itu pengaplikasian 2 bulanan yang nongol, yang muncul itu bunga jantan. Nah, itu kenapa dan bagaimana ya penjelasannya gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, secara pH tanah sudah bagus 6 poin ya, 6 poin sekian gitu. Terus daunnya itu daun yang paling bawah itu dia malah justru keluar malah harusnya belum kering tapi dia udah kering gitu. Nah, itu gimana tuh, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya jawab. Oke. Saya langsung jawab Pak Mamat ya. Ya, silakan. Yang keluar malah bunga jantan ya, Bu Retno ya. Halo Bu Retno. Iya, Pak. Bunga jantan ya. Bu Iya. Retno tahu nggak? Dia benihnya apa? Nah, itu saya kan belum paham nih, baru sekarang nih Bapak ada informasi benih-benih gitu ya. Belum. Pak Win, suaranya agak kurang ini Pak Win. Putus-putus ya? Iya, punya Pak Win putus-putus. Oke. Bu Retno itu di daerah mana Bu Retno? Putus-putus Pak Win, suaranya. Atau begini aja saya menambahkan Pak Win. Pak Win. Oke, silakan Pak Rahmat. Saya balik tanya sama Bu Retno, itu pohon sawit memang belum pernah berbuah? Belum, Pak. Nah, kalau belum, ini saya selalu berdiskusi dengan petani sawit. Kalau terjadi muncul buah jantan, itu berarti memang sawitnya sawit jantan.
Jadi saran dari petani sawit itu sebaiknya ditebang aja. Ditebang aja. Walaupun dipupuk terus itu nggak mungkin keluar apa namanya? Keluar buah. Jadi saran dari petani sawit ditebang aja katanya. Kalau memang belum pernah berbuah gitu kan. Itu kemarin begini Pak, dalam satu pohon itu ada buahnya satu bonggol begitu. Nah, tapi yang di lainnya dalam satu pohon itu yang keluar malah bunganya banyak. Oh, berarti bukan sawit jantan kalau memang pernah berbuah. Jadi ada satu itu, udah ada satu bonggol gitu Pak. Makanya saya bilang kok aneh ya. Ditunggu aja itu mah Bu. Mungkin tapi pH tanah sudah diukur. Udah Pak, itu 6,4 atau 6 poin berapa ya kemarin itu? Ditunggu aja mungkin itu. Tanah gambut, tanah humus, Bu Retno. Gambut Pak. Oh gambut ya? Oh gambut. Tanah gambut ya. Jadi tumbuh bunga jantan ya. Iya. Tapi ya belum ini pernah berbuah. Iya itu baru berbuah satu karena memang usianya kan baru 5 tahunan ya. Jadi memang baru berbuah ya. Nah itu posisinya kurang lebih ya sudah ada 5 kiloan lah ya kalau kita timbang itu kan udah lumayan gede. Nah pada saat karena memang kan kita video tuh yang sebelum dan sesudah. Nah yang sebelum itu ada buah satu, dan yang lainnya itu masih belum gitu kan. Nah pada saat kurang lebih 2 bulan yang keluar itu bunga banyak banget berkeliling dalam satu pohon itu gitu. Jadi saya bantu jawab juga nih pertanyaan Ya, Pak Muhammad sebenarnya hampir terjawab. Tunggu aja itu sebetulnya mungkin kasusnya itu pohonnya kena trek Pak. Jadi pernah berbuah, sekarang malah yang keluar bunga jantan gitu ya. Tapi apa mungkin saya juga ini belum kasusnya. Apakah suatu tanaman buah betina tiba-tiba menjadi keluar bunga jantan? Bunga, iya. Masalahnya saya ada videonya juga Pak, video sebelum dan video sesudah itu memang ada video, saya emang minta videonya. Oh gitu? Iya. Coba deh. Nanti saya kirim ke Pak Win ya. Usia berapa bulan dari pemupukan? 2 bulanan Pak. Oh 2 bulanan. Iya. Kemudian Ibu tahu itu kalau itu bunga jantan itu dari mana? Itu kemarin kan saya emang langsung informasikan. Emang saya selalu minta informasi bagaimana perkembangannya. Nah, di situ ada informasi, Bu, ini video yang pertama kan Bu saya udah kirim. Ya, emang sudah ada ya. Terus beliau kirim lagi yang setelah proses ya, setelah 2 bulan itu. Nah, posisinya di pohon yang sama memang dengan label yang sama, emang labelnya sama Pak itu. Hanya buram karena udah mulai kena hujan ya. Itu terlihat emang iya itu dan sama lah persis gitu kan. Saya bilang aduh ini apa ya gitu. Nah beliau kan bertanya, Bu Retno apakah Bu Retno ada ilmu pertanian untuk kelapa sawit gitu kan. Alhasil kan beliau jadi nanya ke situ gitu. Makanya saya bilang aduh ini pertanyaannya pasti akan berhubungan dengan kelapa sawit. Bu Retno, jadi gini, maksud saya gini. Tadi yang saya dengar itu memang lahannya lahan gambut ya? Iya, betul. Nah, kalau menurut Prof. Raden, namanya lahan gambut itu lahan ekstrim. Bisa hari ini kita ukur pH-nya, itu bisa jatuh, kemudian bisa dipupuk lagi, kemudian besok bisa naik lagi, kemudian besoknya bisa jatuh lagi. Jadi memang lahan gambut itu ekstrim. Mungkin itu faktor cuaca atau faktor tanahnya mungkin seperti itu Bu Retno. Jadi maksud saya ditunggu aja atau suruh petaninya itu ukur terus ininya pH-nya itu. Jadi kata Pak Prof. Raden itu kan memang di lahan gambut itu sangat ekstrim ininya tanahnya itu pH-nya. Nah kemudian kalau saya pikir itu tunggu aja sampai 3 bulan kemudian nanti dipupuk lagi. Oke. Tapi ini sekedar sharing mungkin Pak Win ya. Ini ada pengalaman dari mitra saya Pak Wayan Sucahyo di Kabupaten Lampung Timur di daerah Lintas Timur. Beliau itu sudah fanatik dengan eco farming.
Jadi awalnya beliau itu memupuk eco farming itu dengan cara dikocor. Dikocor. Dan beliau mengakui dengan pakai pupuk eco farming itu tidak ada ngetrek. Ngetreknya hanya ngetrek matang menurut dia. Saya ada videonya itu. Mungkin kalau nggak ada track ya? tidak ada ngetrek, adanya ngetrek matang. Jadi nggak ada lagi yang namanya ngetrek bunga. Jadi tinggal nunggu matang aja gitu. Menurut Pak Nyoman Sucahyo. Nah, kemudian dia udah fanatik dengan ini, dengan eco farming. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah dia teliti, karena ini lahannya lahan gambut, dengan dikocor itu tidak efektif karena begitu dikocor kan airnya langsung meresap ke bawah. Maka dia pakai teori dia, sekarang dia tidak lagi dikocor tapi disemprot. Disemprot, jadi batang pohon sawit itu dipiringin, buat piringan 1 meter berdiameter 1 meter gitu. Kemudian nanti disitulah cara disemprotkan di apa namanya di tanah. Gitu. Jadi penyerapannya dia nggak langsung turun gitu, jadi perlahan-lahan. Itu menurut Pak Wayan Sucahyo di Kabupaten Lampung Timur. Bisa seperti itu, bisa kita pastikan juga, bisa kita infokan ke mitra-mitra juga. Saya punya video rekaman pengakuan dia tentang tidak ngetrek itu. Oke. Itu Pak Win. Ya, Bu Retno coba tolong nanti tanyain benihnya Bu Retno ya jenis apa sih gitu. Siap, insya Allah ya Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayaknya waktunya udah habis nih Pak Mamat ya. Waktunya ini sudah habis ini. Udah lewat. Jadi gimana Rizal? Iya, boleh diakhiri Pak Mamat. Oh, boleh diakhiri. Ini masih ada pertanyaan sebetulnya. Oh, boleh. Dilanjut atau langsung diakhiri? Masih dari ada siapa, Pak? Dari Bu Sri Mulatsi. Pertanyaannya tentang tanaman bunga sedap malam bagusnya pakai pupuk apa? Kemudian sama jawabannya Pak. Tadi. Kemudian ini saya Bu Sri Mulatsi, itu pertanyaan itu aja Pak Win. Tadi kan ada juga Bu Sri Mulatsi, saya langsung jawab ini jawaban terakhir dan pertanyaan sekaligus jawaban terakhir. Jadi sebenarnya tanaman itu kita bagi lagi ada hortikultura dan florikultura lah, anggaplah itu jadi tanaman jenis tanaman hias. Jadi tanaman hias itu bisa kita pakai, misalnya kalau aglonema tuh ada yang pakai fotosintesa maupun eco farming. Jadi saran saya silakan aja mana yang paling mudah aplikasikan dengan eco farming atau fotosintesa. Karena ini tanaman udah ada ya, jadi saya rasa nggak perlu fermentasi lagi. Tapi saran saya pribadi, pergunakan aja fotosintesa gitu. Cukup ya Pak Mamat ya? Cukup. Mungkin ini ada tambahan Pak Win dari ini seputar sharing aja untuk tambahan ya. Ini saya punya mitra namanya Pak Sumantri. Beliau ini juga sama seperti Pak Wayan Sucahyo di Lampung Timur itu. Pak Sumantri ini memang sudah fanatik dengan eco farming, gitu, eco farming. Bahkan beliau di awal itu beliau punya lahan 2,5 hektar. Beliau pupuk pakai eco farming dengan cara dikocor. Awal dia ini panen itu hanya 1 ton 12 kintal. Kemudian dapat berjalan 4 bulan, dia naik jadi 6 ton. Artinya itu peningkatannya luar biasa menurut beliau gitu kan. Nah kemudian apa yang dikatakan Pak Wayan Sucahyo itu tidak ada ngetrek bunga gitu, hanya yang ada ngetrek matang gitu. Itu diakui juga dengan Pak Sumantri gitu. Namun beliau sekarang tidak hanya pakai eco farming aja, bahkan beliau sekarang pakai slow release. Slow release itu dipakai untuk di daerah yang memang tidak terjangkau air, gitu, daerah pegunungan, dan kemudian daerah yang tidak bisa masuk kendaraan gitu. Karena beliau itu untuk pakai pupuk eco farming itu pakai ini Pak Win, pakai tangki yang 2000 liter itu. Jadi eco farming itu dibuat eco farming itu 2000 liter dimasukin air, kemudian dikocor gitu caranya pakai mobil.
Jadi itu Pak Win. Jadi eco farming itu juga di tempat saya ini ya efektif gitu untuk sawit gitu kan. Bahkan sudah banyak yang berhasil gitu kan. Itu. Siap. Karena gini, kalau slow release itu menurut mereka ada juga yang dibilangnya mahal. Gitu. Tapi kalau pakai eco farming terjangkau. Itu sekedar informasi dari Lampung. Itu mungkin yang kedua ini Pak Win, saya dengar yang kedua ini mohon maaf yang saya dengar dari Pak Mamunir, kalau nggak salah gitu kan, saran dari Pak Mamunir ini beliau tidak merekomendasikan pelarutnya dari molase. Iya, betul. Karena molase itu menurut beliau kan kalau minyak itu seperti aspal lah gitu kan. Jadi khawatir terkontaminasi kimia. Jadi beliau justru menyarankan air kelapa atau air tebu. Air tebu di sini air perasan tebu, Pak Win. Jadi bukan molase. Bukan molase. Jadi saya di Lampung ini banyak yang keliru itu Pak Muhammad. Itu. Jadi saya di Lampung ini justru selain pakai air kelapa itu disarankan pakai air perasan tebu. Kan banyak di daerah sini di pasar-pasar kan yang ada es tebu itu, es tebu. Jadi perasan tebunya itu yang dipakai untuk pelarut biang eco farming. Betul. Itu yang terjadi kesalahan. Dikira tetes tebu itu air perasan tebu gitu. Ya kalau air tetes tebu ya itu molase, tapi kalau air perasan tebu itu yang banyak dijual di pasaran, pinggir-pinggir jalan. Asal jangan pakai es saja Pak Win. Iya, diminum Pak itu Pak. Iya, itu aja Pak Win mungkin sekedar tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak buat Pak Mamat dan buat Arijal selaku Departemen Training Smart Synergy World. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya mungkin tadi ada yang kurang tepat atau karena kita di sini prinsipnya sama-sama belajar. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya banyak kekurangan di sana sini, itu semata-mata karena saya pun masih dalam tahap belajar. Sekali lagi terima kasih Pak Mamat dan kita serahkan kepada Arijal. Silakan Arijal. Baik, terima kasih Pak Win. Kita kasih aplaus untuk Pak Win. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin untuk tindak lanjut sebagai follow up dari pelaksanaan training ini, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi pengundangnya masing-masing. Terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke Arijal, saya selaku moderator, jika ada salah kata dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin, saya memohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Arijal. Terima kasih.